Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju baru pergi ke Ciawi. Cakep. Yang pakai kerudung biru. Wangi. Alhamdulillah. Bukan wangi Masya makanan. Allah. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Quran ada di bawah. Ya Allah. Allahnya habis jadi Korea apa ini? Jangan terlalu di bawah, Po. Iya. Kalau engkau sih enak depannya ada pantas. Nah, Kita kan di yang begini di atas. atas. Ya Allah, ini kita makanya contoh. Kita ngaji nyontoh Rasul. Kenapa contohin Rasul? Ya karena Rasul manusia. Manusia nyontoh manusia pantas. Kalau manusia nyontoh malaikat susah. Malaikat pakai demen duit. Manusia bukan demen lagi, bet maruk sama duit. Apalagi ibu-ibu, udah bawaan. Cemburuan, apalagi kayak ambekan, ama Mata duitan. udah Saya kenceng ingatnya mata banget. duitan dan mulu soalnya. Makanya kita ngaji biar nyontoh Rasul. Gimana cara nyontoh Rasul? Nah, kalau ada pengajian ada namanya tim hadroh. Hadroh itu apa artinya? Menghadirkan. Siapa yang hadirkan? Rasul. Makanya jangan macam-macam tim hadroh. Kalau udah mukul, ciputat celuduk, ciputat celuduk, ciputat celuduk. Kan berbagai variasi. Makanya kita ngaji insya Allah hanya di Cahaya pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Yuk. Nah, kita Masya simpan sini dulu deh Allah. ya. Iya, jadi Masya sebenarnya Allah. memang harusnya gimana Teh? Kalau misalnya nyimpen tuh harus jangan sembarangan ya Teh ya. Karena kan memang harus menghormati lafaz Allah. Nah, gimana kalau sekarang tema kita bahas itu juga Teh? Gimana Baik. sih Teh cara kita menghormati lafaz Allah? Silahkan. Baik, ini Teh. juga kita lagi bingung juga nih. Masa sebelah kini kita deket pinggul kita. Gimana dong? Kemana yang Saya pegangin dulu deh Teh. Boleh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'la ayat ke-1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah. Dalam tafsir Jalalain dikatakan sucikanlah nama Rabbmu. Maksudnya sucikanlah dia dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Lafad ism, nama adalah lafad yang maha tinggi. Zaid artinya. Dan al-a'la yakni berkedudukan tinggi sebagai kata sifat bagi lafad Rabbik. Siapa itu? Tuhanmu yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar nama. Tapi ia adalah zat, identitas bagi sang pemilik nama dan sifat yang indah dan sempurna yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah ini kemudian termaktub di dalam mushaf Al-Quran yang tadi kita pegang. Ditulis di berbagai media, kemudian berkembang lagi. Ada yang menjadikannya ukiran di perhiasan. Empok suka dengar tuh atau suka lihat ada perhiasan diukir sama Allah atau di sablon di pakaian ya, hingga ditulis di dinding-dinding rumah juga di masjid-masjid. Baik itu dalam bentuk kaligrafi ataupun dalam tulisan berbahasa Latin. Contoh seperti Alhamdulillah pakai tulisan Latin. Alhamdulillah atau Subhanallah SUBH gitu kan. Yang mengandung tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hukuman atau hukum tulisan pada media-media tersebut? Nama Allah sudah selayaknya untuk diagungkan. Baik yang disebutkan dengan lisan ataupun yang berupa dengan tulisan. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu bentuk pengagungannya adalah dengan cara meletakkannya pada tempat-tempat yang terhormat. Tadi si emak pantas dari depannya udah agak tinggi daripada dengkul. Nah kita kan lagi duduk di sini. Kita lagi di atas. Iya, mohon maaf juga Mia, kita duduk di ini bukannya kita bisul, bukan. Emang udah settingannya kayak begini. Iya. Jadi tempat yang terhormat itu harus dijadikan untuk tempat Al-Quran dan tidak membiarkannya berada pada tempat yang tidak terhormat dan najis. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan zalika, ya, itu kata Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu adalah timbul daripada ketakwaan hati. Tuh, di antara penafsiran ayat ini adalah tidak menghinakan sesuatu yang dihormati oleh agama. Dan tentu saja yang paling terdepan adalah tulisan
Allah. Oleh karena itulah mayoritas ulama fikih menghukumi makruh menulis ayat Al-Quran atau nama Allah di tempat-tempat yang berpotensi terjadi pelecehan dan penghinaan. Contoh mungkin tembok di luar, takutnya itu tembok ya dekat kamar mandi, dekat toilet, ya. Seperti menulis pada dinding atau mungkin pakaian. Ya kan kadang kalau saking pengen jadi kepilih dicoblos nomor 1, tulis belakangnya Bismillahirrahmanirrahim, colok nomor 1. Ya, kagak kecolok, diambil lagi kaosnya. Ya. Ada mungkin ada yang pakai sorban. Tahu sorban? Bukan umbul-umbul, sorban yang bisa dipakai buat masjid bapak-bapak. Ya. Selain itu pun para ulama menetapkan hukum haram jika menulisnya di tempat yang pasti merendahkan. Seperti tikar yang diinjak, karpet atau lantai yang ada ukirannya kita injak-injak. Nah, posisinya itu di bawah dan pasti diinjak-injak, maka ulama menghukuminya haram. Dalam hadis, dalam riwayat Anas bin Malik diceritakan Rasulullah SAW melepas cincin beliau ketika hendak masuk ke tempat buang air. Mau itu buang air besar, mau air kecil ya. Karena cincin beliau itu bertulis Muhammad Rasulullah. Ada kalimat jalalahnya di situ. Ada Allahnya. Apa yang Rasulullah lakukan? Diputar tuh cincinnya. Nah, jadi lafaz Allah disembunyikan. Sebagian ulama mengatakan cara menyembunyikannya cukup dengan membalikan mata cincin. Mungkin ada yang pakai berlian 5 kilo. Oh, berat banget. 5 kilo. Ditulisin nama lafzul jalalah, lafaz Allah. Ke kamar mandi buru-buru nih, kebelet nih. Buru-buru puterin dah. Ya. Sejauh memang tidak diniatkan untuk dilecehkan. Apalagi mungkin lupa ke bawah, enggak sengaja ke toilet. Bahkan ulama Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan jika seseorang lupa melepaskan sesuatu yang dipakai sedang pada sesuatu tersebut terdapat lafaz zikrullah, lafaznya Allah, sampai dia telah masuk ke tempat buang air, maka hendaknya dia menyimpan sesuatu tersebut di mulutnya. Tuh saking sebegitunya dimasukin ke mulut biar enggak, ya kan itu tempat yang najis, tempat yang kotor, dan lafaz jalallah itu adalah hal yang harus kita agungkan, ya. Walaupun larangan ini tidak masuk kategori haram, melainkan makruh. Sebagaimana di dalam Sunan Baihaqi disebutkan bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz terdapat kuda-kuda perang yang ditulis di pahanya itu iddatullah. Apa tuh artinya? Perbekalan milik Allah. Nah, jika tulisan yang ada di paha kuda itu saja lebih berpotensi untuk terhinakan, maka ada sebagian ulama mengatakan tidak dipermasalahkan kalau kita memakai atribut atau cincin mungkin atau kaos yang sejauh kita niatkan untuk tidak dinistakan atau tidak dianggap sepele, ya. Tetapi apabila ia lupa atau tidak sengaja, maka sembunyikan lafaz Allah itu agar senantiasa terjaga dari tempat-tempat yang kotor. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna yang terbaik, nama-nama yang terbaik. Maka kata Allah, mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Memohon kepada Allah, merayu kepada Allah. Ya Allah Ar-Rahimur Rahman, Kau pengasih dan penyayang. Ya Allah Al-Qudusus Salam, Kau suci menyelamatkan. Engkaulah Tuhan Sang Pencipta bumi, langit dan seisinya. Tak mungkin kalau semuanya kan jadi dengan sendirinya. Jreng-jreng. Nah, itulah makna daripada sebagian Asmaul Husna. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kan apal banget Asmaul Husna. Empuk apal nggak Asmaul Husna? Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaral mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab burrazaqul fatahul alim. Kita bingung banget pompo abi gitu. Makanya tuh Bu, ya Allah, barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Empok demen buat sama Bang Syarkim, tiap hari disebut Bang Syarkim.
my darling, yang modal nggak eling-eling. Tapi sebutkan nama Allah ya, sebutlah nama baginda Rasulullah SAW senantiasa semata-mata untuk mengagungkan lafaz jalallah, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada mau nanya ibu-ibu? Oh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Hati-hati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur Hayati Warahmatullahi dari Umum Muslihah Pinang Ranti. Iya. Saya ingin bertanya Ustazah, Silakan Ibu. itu kan anak-anak sering tuh ngaji, tuh ayat-ayat suci ada yang terbuang, sehelai gitu dibuang, berserakan di mana-mana, tuh kita kita simpen atau kita buang langsung atau kita bakar. Terima kasih baik, mau baik. bicaranya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Ya sih, Allah. kadang-kadang ada yang robek gitu, robekannya sedikit. Nah itu tuh gimana tuh Teh? Iya, kadang kalau lagi beres-beres rumah ya, makanya Al-Quran jangan jadi pajangan. Iya. Ada yang bilang, oh kita saking sakinah mawadah warohmah, Al-Quran aja tetap utuh di tempatnya. Nah, karena emang maharnya, mas kawinnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Bukan seperti itu, jadi Al-Quran itu dibaca. Jangan dibuka doang, dibuka boy. Dibacanya mah kagak. Ya. Jadi cara memperlakukan sobekan mushaf itu dibakar atau dibuang? Pertanyaan yang bagus Ibu. Ayat-ayat Al-Quran hendaknya diperlakukan secara terhormat, termasuk lembaran-lembaran kertas yang digunakan sebagai media untuk menuliskannya. Para ulama memberikan dua pilihan dalam memperlakukannya. Ya, memperlakukan lembaran-lembaran yang bertulis atau ada ayat Al-Quran yang tidak digunakan lagi. Mungkin udah sobek, udah halamannya udah nggak tahu di mana. Jadi dua pilihan ini dianggap cara yang paling aman untuk melindungi ayat-ayat Al-Quran dari berbagai hal yang bisa mengurangi kehormatan daripada kesucian mushaf. Pertama, menanam, ya, dikubur di dalam tanah yang suci. Tapi harus dipastikan tempat menimbunnya tidak di tempat lalu lalang banyak orang. Oh. Sebagai ulama mengibaratkan penghormatan terhadap mushaf seperti penghormatan terhadap seorang muslim yang sudah wafat, kubur. Jadi perlakuannya sama dan berlaku untuk lembaran mushaf Al-Quran. Bila sudah rusak dan sulit terbaca, maka hendaknya ditimbun tanah yang suci. Contoh mungkin di pojokan masjid ya, atau mungkin di pojokan rumah, jangan di depan pagar yang emang buat Orang bolak-balik. Bolak-balik. Malah kadang buat naro nasi yang kagak habis, Buang. ayam situ. Ya. Imam Ahmad menceritakan salah seorang ulama besar yang bernama Abdul Zawja pernah memiliki lembaran Al-Quran usang dan tak layak untuk digunakan. Abdul Zawja itu kemudian mengubur lembaran Al-Quran tersebut di salah satu sudut masjid. Nah itu. Cara kedua gimana Po? Dengan membakar sobekan atau lembaran Al-Quran yang rusak. Tadi memang udah kebiasaan juga kan orang tua kita dulu bakar kalau emang udah tercecer. Para ulama yang memilih cara ini menunjuk kepada keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang membakar lembaran Al-Quran yang tidak lagi digunakan. Utsman bin Affan itu dalam hadis yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya bahwa Utsman bin Affan meminta Hafsah. Siapa tuh Hafsah? Istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga minta putrinya Umar bin Khattab menyerahkan lembaran Al-Quran yang ia simpan. Lembaran Al-Quran itu merupakan peninggalan tentunya dari ayahnya Umar. Ada lagi peninggalan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Utsman bin Affan itu pun lantas menginstruksikan, apa tuh benar kagak tuh ngomongnya? Benar-benar. Menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, banyak lagi nama-nama sahabat untuk menyalin lembaran Al-Quran yang tadi tercecer tadi. Setelah proses penulisan itu selesai, maka Utsman memerintahkan untuk membuang atau membakar ya. Membakar mushaf-mushaf yang tidak terpakai tadi. Hal ini ditempuh untuk mencari titik mufakat biar nggak ada yang biar benar tuh ayat-ayatnya tersusun kan. Belajarnya banyak lagi ilmu tentang mushaf Al-Quran. Bagaimana ayat, kenapa surah yang pertamanya Al-Fatihah, kenapa habis itu Al-Baqarah. Itu panjang lagi, insya Allah dalam kesempatan kita belajar. Dan peristiwa ini oleh Imam Suyuti dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya kita ngebakar ayat atau membakar mushaf, lembaran mushaf yang sudah tak terpakai. Ia berpandangan jika lembaran-lembaran itu rusak,
maka tidak boleh hanya diselamatkan dengan meletakkan di tempat tertentu. Tetap aja bakal kececar-cecar juga, takut keinjak. Nah, hal ini dikhawatirkan jatuh dan akan terinjak. Dan opsi menyobek juga kurang tepat karena di dalamnya ada lafaz Allah. Dan masih bisa menyisakan mungkin ada alifnya atau Allahnya yang belum tersobek gitu kan. Ini bisa lebih fatal nantinya. Dalam beberapa fatwa juga disebutkan boleh juga dengan cara menghancurkannya dan meleburnya, yaitu dengan bakar ya, sehingga tidak tersisa lagi huruf atau kalimat yang bisa dibaca. Itu solusinya. Jangan tercecer, kita sapuin, sampai terbang keinjek-injek lagi, malah nauzubillah jangan apa jadi kayak bungkus gorengan. Nah itu dia. Kita senantiasa dianjurkan untuk mengagungkan wa may yu'azzim sya'airallah. Kita ngagungkan syiar-syiar Allah. Pengajian, ada maulid, ada rajab, kita kan ngagungin syiar Allah. Dari mana kita kenal Rasul? Bagaimana kita kenal Isra Mi'rajnya Rasul kalau nggak ada pengajian? Ya, casingnya doang nama muludan, rajaban, isinya mah ngaji-ngaji juga. Begitu. Apalagi ini mushaf Al-Qur'an yang memang tertulis nama-nama Allah di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Waduh, apa nengklek saya? Iya. Centil banget. Subuh-subuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jamaah Ummu Soleha Pinang Ranti. Iya, saya mau bertanya Ustazah. Agak-agak, biar kelihatan itu, biar ditonton suami. Iya, benar Ustazah. Silakan. Saya mau bertanya Ustazah. Silakan. Misalkan ada orang menjelekkan agama kita, apa kita harus marah? Baik. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujtahidat. Ini orang yang bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau ada orang yang menista agama kita? Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Selain terjaga keluhurannya, kita tetap harus menjaga keluhuran Islam itu. Ya. Dalam hadis riwayat Hindun bin Abi Halah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Imam At-Tirmizi dikatakan Nabi SAW tidak marah untuk kepentingan pribadi. Namun jika agama Allah dihina dalam arti ajarannya dilanggar, ya harus digarisbawahi, ajarannya dilanggar, nggak mau sholat, nggak mau puasa tanpa ada uzurnya, ya maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa tegak di hadapan kemarahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, terjemahan teks dari hadis tersebut cukup tendensius. Apa tuh? Kalimat yang benar justru yang di dalam kurung jika ajarannya dilanggar. Jadi bukan jika agama Allah yang dihina, tapi ajaran agama itu yang dilanggar. Bukan jika agama Allah yang dihina. Sekali lagi, jika ajarannya dilanggar. Yang kedua, teks ini diriwayatkan dari Hindun bin Abi Halah. Siapa beliau? Beliau adalah Abi Halah ini suami Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Dan Hindun ini berarti anak tirinya baginda Nabi. Dan Hindun tuh sangat tahu karena semasa hidupnya beliau tinggal dengan Siti Khadijah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya Hindun tahu persis seluk-beluk perilaku keseharian Nabi. Dan untuk memahami hadis daripada Hindun ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tuh Bu, ngaji itu harus ada step-stepnya. Jangan kita sekedar baca hadis langsung berfatwa, oh Rasul aja marah. Tapi kita harus tahu syarahnya dari mana nih. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Rasulullah SAW tidak berkata-kata kecuali seperlunya. Beliau lebih sering diam. Beliau memulai dan menyudahi pembicaraan dengan sepenuhnya, singkat, padat, jelas. Benar kalau kata kita mah, ya. Dan tidak bisa dengan bibir saja. Nggak ngomong doang, ada perilaku. Perkataannya singkat tetapi mempunyai makna dan hikmah yang dalam. Tidak mencela, tidak pula memuji dengan berlebihan. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kemarahan Rasul jika kebenaran didustakan sehingga beliau memenangkan kebenaran itu. Jadi yang dibikin Rasul marah itu bukan agama kita yang dihina, tapi ajaran agama kita yang dilanggar. Itu berlaku bukan orang, mohon maaf, non muslim, bisa jadi orang muslimnya sendiri yang melanggar ajaran itu. Nggak sholat, banyak banget alasannya. Subuh, kesiangan, eta zuhur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib
kecapean, isya, ketiduran. udah apal be ketiduran udah pasti ya. Jadi Rasulullah SAW memilih perkara yang ringan. Jika ada dua pilihan selama tidak mengandung dosa, jika mengandung dosa Rasul akan jauh daripada kita malah berdebat yang ada ujungnya malah jadi nafsu kita. Rasul hindarin tersebut ya. Demi Allah beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi. Tapi jika ajaran Allah yang dilanggar, Rasul SAW marah. Dan Rasul marahnya bukan karena nafsu, Bu. Rasul kalau marahnya kalau kata orang Sunda mah enggak asa aing. Tahu asa aing? Enggak. Gimana gua? Sok gua paling berkuasa, sok gua paling kuat. Enggak begitu. Konteks Rasul bukan marah karena agama Allah dihina, tapi marah kalau kebenaran atau ajaran Allah dinodai dengan cara melanggar atau mendustai ajaran Islam. Jadi marahnya bukan karena nafsu, bukan karena dendam pribadi. Malah Gus Mus nih seorang ulama asal Rembang berkata, sok penting seakan-akan Allah juga ikutan marah. Emang siapa sih kita? Nah, terus kita marah-marah dengan kutip sana, pelintir sana sini yang ada kan malah jadi hoax. Atau biar disangka Allah ikutan marah juga gitu. Kok tega? Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nggak dianggap sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit terhina. Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisi arsy ya. Arsy itu makhluk Allah. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Gimana kita banyak dosa, Allah masih bisa nerima taubat selama itu roh, selama itu nyawa ada di dalam kerongkongan. Jadi lihat sifat Rahman dan Rahimnya Allah ya. Jangan tersulut emosi. Kalau misalkan ada, bisa jadi itu jalan malah mengadu domba. Supaya umat Islam kelompok A dan kelompok B ini berantem. Oh, yang kunut berantem, yang kagak kunut berantem. Akhirnya yang kagak sholat, wah kan bagus gua kagak sholat. Tuh, jadinya jadi begitu. berantem. Nggak boleh begitu. Jadi gitu apabila ada di depan dihadapkan dengan dua pilihan yang kira-kira bisa kita hindarin, maka kita hindarin. Ya, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi tanpa kita untuk meninggikan atau membelanya. Islam sudah tinggi, cuma kita menjaga ajaran itu. Jangan sampai orang itu mencela ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Akhirnya ya itu dia, Rasulullah marah itu bukan karena agama yang dihina, tapi ajarannya yang dilanggar, ajaran yang tidak dituruti. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi teh gini teh, ini kan dari tadi kita cuma tadi teteh jangan ditaruh bawah kayak gitu, terus nanti nggak enak karena kita duduk di atas, ini di bawah. Tapi belum dibahas nih sebenarnya kenapa Al-Quran ini nggak boleh ditaruh bawah. Baik, bagaimana hukum atau menyimpan mushaf itu di lantai. Ini kadang suka begitu tuh ya. Kadang lagi sholat ya di bawah aja tuh, mungkin habis tadarus. Bagaimana sih nyimpan mushaf di lantai, boleh apa enggak? Secara hukum asal, kertasnya nggak punya keistimewaan apa-apa, Kak. Nggak punya nilai sakral sama sekali. Begitu pula pennya, tintanya. Goresan-goresan tinta dimanapun ya, nggak punya nilai kehormatan tertentu. Tetapi apabila kertas itu, tinta itu dipakai untuk menulis dan disimpan di atas kertasnya itu ada ayat-ayat Allah, maka itu kertas yang tadinya nggak ada apa-apaan jadi naik kelas. Ketika kertas dan goresan itu berkaitan langsung dengan tulisan Arab yang menyebut nama Allah atau ayat-ayat Allah, dan itu diagungkan atau yang kita sebut namanya Al-Quran, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menegaskan ulama telah sepakat bahwa hukum menjaga dan menghormati mushaf Al-Quran adalah wajib. Bahkan kalau ada orang yang sampai berani dengan sengaja membuang mushaf di tempat yang kotor, contoh mungkin tempat sampah, ya, bisa menjadi kafir karena ia telah menghina Al-Quran. Jadi apabila menghormati mushaf merupakan sebuah kewajiban, maka bagaimana hukumnya meletakkan mushaf di lantai bawah secara langsung atau mungkin tanpa ditinggikan sedikit pun. Biasa aja. Kita kayak itu buku arisan atau buku apa tuh, buku tabungan kali, ya. Syekh Sulaiman Al-Bujairah mengatakan bahwa menaruh mushaf di lantai langsung hukumnya haram. Yang tepat menurut beliau, Al-Quran yang mulia seharusnya diletakkan di tempat yang terhormat. Menurut pandangan kita, ya gimana sih kalau mungkin pakai ini nih, ada agak tinggi sedikit, itu nggak apa-apa. Asal jangan memang terbiarkan begitu saja.
Rasulullah SAW pernah memberikan contoh tentang bagaimana selayaknya menghormati kitab suci. Dulu Rasulullah SAW dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, sekelompok orang Yahudi itu ngundang Rasul, ya Rasul, ayo ke daerah Kuf. Apa tuh daerah Kuf? Itu suatu daerah di Madinah yang tempat itu biasanya tempat buat ngaji Taurat. Ya. Kemudian Nabi mendatangi mereka di Baitul Midras, tempat yang digunakan orang Yahudi untuk mengkaji Taurat. Itu namanya Baitul Midras. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi, "Hai ayahnya Qasim, sesungguhnya seorang laki-laki di antara kami ada yang berzina dengan wanita. Jelaskan tentang hukumnya kepada mereka." Orang-orang Yahudi pun langsung ngasih kasur kecil nih kayak empok nih. Nah, dikasih tuh ke Rasul. Rasul bilang, bawain Tauratnya ke sini, gitu kan. Dibawain tuh Tauratnya. Panggilkan orang yang paham dengan Taurat. Dipanggilkan lagi orang yang paham dengan Taurat. Rasul bilang, Rasul geserin tuh kasur kecil yang kayak empok, dudukin. Rasul geser, disimpan tuh Tauratnya di atas kasur tersebut. Dan Rasul itu meninggikan Taurat. Rasul mengatakan, aku beriman kepada kitab ini dengan yang diajarkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat yang benar-benar Taurat ya, bukan Taurat yang sudah ditabdil, bukan yang sudah dirubah. Lalu Nabi mengatakan kepada kitab itu, aku beriman kepadamu dan iman kepada Tuhan yang menurunkanmu. Siapa yang menurunkan Taurat? Allah. Nabi meminta tolong, datangkan kepadaku orang yang paling faham dengan Taurat ini. Nah, oleh karenanya Rasul aja menghormati kitab lain, bagaimana dengan sikap kita? Tuh Qurannya geletakan aja lah, kita duduk di atas bantal, buru-buru dah tuh bantalnya kita bersihin, taruh tuh Al-Quran supaya kita terjaga daripada fitnah, daripada hal yang dapat menurunkan ayat-ayat Allah itu sendiri, gitu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Jadi saya pegang dulu ya Bu, saya pinjam Bu. Tapi nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih ini untuk ibu semua yang ada di studio dan juga pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.